Shalom warga kerajaan. Rahasia yang luar biasa tentang one of the keys of the kingdom, yaitu obedient to the king, saya sampaikan selama bulan Mei yang diberkati Tuhan ini. Nah, kita melihat dalam kehidupan daripada jenderal daripada David, panglima dari David, yaitu Yoab, dan saudara-saudaranya. Ada Abisai, ya, ada juga Asahel, adiknya. Ketiga-tiganya disebutkan yaitu anak dari Seruya. Seruya itu ternyata bukan papanya tetapi ibunya. Saudaraku, aneh sekali, nama Seruya itu artinya wounded. Ya, kalau zaman sekarang sakitnya tuh di sini. Kita tidak tahu apa yang pernah dilakukan karena tidak disebutkan namanya. Ya, tapi Seruya artinya juga wounded, tapi juga arti yang lain balsam, artinya obat untuk menyembuhkan. Seringkali Tuhan pakai kita sebagai orang yang terluka untuk menyembuhkan orang lain dengan berkata, I know, I've been there. Nah, kemudian kita lihat ada 3 cacat, bukan secara jasmani mereka digagah ganteng, ya, tetapi 3-tiganya ini punya cacat. Paling sedikit saya pertama lihat dari adik paling kecil. Asahel artinya God made. Asahel. Tuhan bukan bara menciptakan tapi asa ketika membentuk daripada Adam. Kenapa dikatakan God made? Yang mungkin memang dia tidak punya bapak. Apa kelebihannya? Kelebihannya adalah dia pelari paling cepat. Dia kakinya sangat cepat sekali dan berlarinya sangat cepat. Tapi kemudian sifat gegabah daripada dia itu membuat dia mati. Abner, lawan daripada Yoab, yaitu jenderal pada Saul, memperingatkan Asahel, kamu adiknya Yoab kan? Janganlah dia temanku, jangan coba kejar aku. Gimana saudaraku, dia begitu hebat, Jenderal Abner ini. Ketika Asahel lari mendekati dia, saudaraku, dia tekankan tombaknya ke belakang dan dia mati begitu saja. Sebaliknya Yoab bukan cuma gegabah, tapi punya sifat pemberontak yang luar biasa. Dan kita tahu bagaimana akhir hidupnya dia dimakan oleh pedang. Ketika David mengatakan, berlakulah lunak kepada anak muda itu, yaitu Absalom. Dia menghakiminya sendiri, dia lemparkan 3 lembing, dia perintahkan seluruh tentaranya membunuh dan merajam mayat, sudah mati Absalom dengan batu. Dia lawan secara terang-terangan. Dan ketiga, apalagi yang terjadi ketika David meratap. David is a man, David also a father, meskipun seorang yang gagal sebagai bapak. Dan apa yang terjadi? Dia, saudaraku, ketika dia meratap, Absalom putraku. Itu adalah ratapan yang terlambat, saudara, ya. Jangan sampai kita punya ratapan yang terlambat. Maka Yoab mengatakan, kamu membuat malu kita semua. Berarti kita lebih baik mati semua daripada anakmu yang pemberontak itu, yang membuat susah kita semua. Ini bahasa saya sehari-hari. Kalau tidak, aku akan habiskan kamu. Dia seorang pemberontak terang-terangan. Perintah raja dilanggar. Bagaimana akhir hidupnya? Ketika dia kembali, justru berpihak pada musuh pada David, yaitu Adonia. Padahal Adonia namanya bagus, ya. My Lord is Yahweh, kan bagus. Dia dipancung oleh Benaya yang menjadi jenderal menggantikan dia dalam kerajaan Salomo. Perintah pada David kepada Salomo, eksekusi Yoab. Dan Yoab mati begitu saja. Di pedang daripada dulu bawahannya kan, Benaya ini bawahannya. Karena apa? Barang siapa memberontak dan melawan, dia dimakan oleh pedang. Make sure tidak ada daripada kita yang tidak berbapak dan tidak mau dibapai. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, Shalom Bapak Ibu. Ya. Kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat, Yesus Kristus namanya. Dia Raja di atas segala raja, kerajaannya tidak tergoncangkan. Firman Tuhan, janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya.
Dan kita percaya bahwa pertolongan kita hanya datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Dia yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dan kita percaya bahwa Yesus datang untuk menghancurkan semua perbuatan-perbuatan iblis. Dan kita percaya ketika kita berdoa, Tuhan akan menjawab semua apa yang menjadi keinginan kita. Dan kita percaya bahwa Dia akan menyertai kita dalam kesesakan. Dia akan menyelubungkan kita, bahkan akan memuliakan kita. Bahkan Tuhan akan memberikan kepada kita panjang umur. Dan bahkan Tuhan akan memberitahukan kepada kita keselamatan yang daripada Dia. Mari Bapak Ibu sekalian, kita beribadah hanya kepada Tuhan. Dan kita percaya ibadah ini mengandung kuasa Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terbeban dilepaskan. Dan kita percaya seluruh aspek kehidupan kita, Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Mari kita memuji Tuhan, sembah Dia, tinggikan Dia, sebab Dia Tuhan yang layak kita sembah. Yesus Kristus namanya. Dan ibadah ini kami tabiskan hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya bahwa hidupnya, kehidupannya dipimpin oleh Tuhan yang berdaulat. Sama-sama katakan Amin. Ayo beri sorak-sorai bagian Kau Yesus Tuhan. Haleluya. Sebab anggur yang baru sedang dicurahkan di tempat ini. Sebab itu kami mau bersuka cita pagi hari. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah
dengan kuasa-Mu. Gerangi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang penuhi kami dengan
berterima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami bersyukur bahwa Engkau selalu hadir dengan kami Tuhan. Kehadiran-Mu lebih penting daripada apapun Tuhan. Kami kagum pada pribadi-Mu, kami kagum pada karakter-Mu, kami kagum pada kuasa-Mu, kasih-Mu. Untuk itu Tuhan bicara pada kami oleh firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu buat kami biar kami hidup menurut kehendak-Mu. Hamba-Mu berdoa supaya firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang kuat, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun dilepaskan di tengah-tengah kami. Kami berdoa sementara firman-Mu disampaikan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Tapi lebih daripada itu biar kami mengenal pribadi-Mu, mengenal jalan-jalan-Mu, mengenal apa yang Kau siapkan bagi kami Tuhan. Kami berdoa supaya roh hikmat dan wahyu turun di atas kami sekalian. Biar kami mengerti kebenaran firman-Mu. Tuhan bicara pada kami sekalian oleh roh-Mu, bicaralah. Kami semua serahkan keberadaan kami ke dalam tangan Tuhan. Ambil alih semuanya Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Amin. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Apa kabar? Saya berharap saudara baik-baik. Puji Tuhan. Saya mau suruh senyum tapi kalau saudara pakai masker kita susah. It doesn't make any sense anymore, ya. Ya, kita sekarang ada di minggu terakhir bulan Mei. Ya, bahasan kita masih pada hari terakhir ini kita akan tetap membahas obedience to the King. Ya, mulai minggu depan kita tentu akan membahas topik yang lain. Tapi izinkan saya di minggu terakhir ini mungkin ya sort of memberi kesimpulan-kesimpulan tentang ketaatan itu apa. Jadi saudara sudah 4 minggu dengar khotbah ketaatan ya. 4 minggu itu yang khotbah ketaatan, Pak Kris khotbah ketaatan, saya khotbah ketaatan, istri saya khotbah ketaatan ya kan. Jadi orang khotbah ketaatan sudah 4 minggu pada saudara dalam bulan ini. Nah, sekarang ini minggu kelima. Saya ingin membahas kira-kira kesimpulan sedikit tentang ketaatan buat kita sekalian. Saya nggak tahu kalau saudara masih berpikir dan kemudian dengan tegas mengingat awal-awal kita membahas tentang ketaatan, kita sudah bilang bahwa ketaatan kita pada Kristus itu tidak lahir dari sekedar ketaatan agama, enggak. Ketaatan kita pada Kristus itu lahir karena tujuan Tuhan kita mengerti, dan yang kedua karya Tuhan berlaku dalam kehidupan kita. Kita tahu itu. Dan kemudian kita juga tahu bahwa ketaatan itu tidak didasarkan kepada hal-hal yang sifatnya tidak jelas. Orang tidak mungkin mentaati apa yang tidak jelas. Mereka harus punya tujuan yang jelas, mereka harus tahu apa yang Tuhan minta dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, kita akan membaca satu ayat Alkitab aja sebagai pendahuluan. Di dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Jadi 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Di kitab 1 Petrus ini saudara akan menemukan sesuatu yang unik. Bahwa memang kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ya. Alkitab bilang ini, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Siapa yang yakin bahwa saudara dipilih oleh Allah? Tolong katakan loh. Ya. Sekali lagi, jangan berpikir bahwa panggilan datang dahulu daripada pilihan. Kita sudah tahu bahwa pilihan datang dahulu, baru panggilan. Ya, Tuhan pilih kita terlebih dahulu. Sebab kita berpikir kata pilihan itu diseleksi, seperti disaring. Pilihan Tuhan tidak ada melewati proses penyaringan. Dari awal Tuhan sudah memilih saudara dan saya untuk menjadi serupa dengan gambarnya dan memerintah bersama Dia. Jadi pilihan datang dulu, itu jelas. Baru waktu manusia jatuh dalam dosa, barulah panggilan ada setelah manusia jatuh dalam dosa. Tapi pilihan Allah sudah ada sejak awal. Amin. Amin. Karena saudara orang pilihan Allah. Kita orang pilihan Allah. Setelah mengetahui hal tersebut, saya agak sedikit tidak lagi meyakini beberapa pandangan dari Calvin atau siapa yang coba memberitahukan kepada kita. Seperti ada orang yang dipilih untuk dibinasakan, tidak lagi. Saudara tidak perlu pikir itu, tidak ada orang yang dipilih untuk dibinasakan. Orang itu memilih untuk binasa bisa,
Tapi Tuhan tidak memilih saudara untuk binasa, tidak. Saudara yang pilih kalau kebinasaan. Yang Tuhan pilih pada manusia adalah manusia akan menjadi serupa dengan gambaran Kristus dan memerintah bersama-sama dengan Dia. Yang percaya katakan amin. Ini penting sekali sebab kita harus memperbaiki dasar teologi kita, pemahaman kita supaya ketaatan kita benar. Saya taat itu bukan semata-mata untuk masuk surga, bukan. Saya taat karena Tuhan punya tujuan dalam kehidupan saya. Mentaati tujuan Tuhan itu jauh lebih penting dari berpikir masuk surga. Halo? Nah tuh. Kita harus berpikir seperti tujuan Tuhan. Nah Alkitab beritahukan pada kita. Kita kembali tadi 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang kedua. Diberitahukan bahwa kita ini dipilih oleh Allah, ya. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Ini kemudian kata yang dipakai. Yang dikuduskan oleh Roh. Supaya apa? Taat. Nah ini kemudian muncul kata ini lagi. Mana datang dulu? Dikuduskan dulu baru taat atau taat dulu baru kudus? Menurut ayat ini dikuduskan dulu baru taat. Jadi kelihatannya taat ini merupakan sebuah tujuan awal Tuhan untuk menyatakan dirinya lewat manusia. Dengan kata lain, ketaatan itu adalah, ini dia saya mau katakan, perbuatan, perkataan, tindakan atau kehidupan yang akan menyatakan kehendak Allah di muka bumi ini. Itu ketaatan. Jadi ketaatan bukanlah sesuatu yang kelihatannya penting apa enggak apa penting ya. Nah, kurang lebih 1 dekade belakangan ini ada orang-orang yang mengajar antara bertabrakannya kasih karunia dan ketaatan. Pernah tahu itu ya? Ada yang bilang dirinya radical grace, ada yang bilang dirinya radical obedience. Menurut saya kedua-duanya kita perlu dalam kehidupan kita. Ya, orang bukan cuma kemudian memilih radical grace kemudian gak taat, enggak. Sebab ketaatan itu mutlak untuk saudara mengikuti kehendak Allah di muka bumi ini. Nah, setelah saudara baca ayat yang kita baca tadi, saya mau membawa kita kepada gambar ketaatan kita siapa. Gambar ketaatan kita adalah Yesus. Itu gambar kita. Itu paradigm kita. Jadi paradigm kita tentang ketaatan bukan yang lain, tapi Yesus. Yesus adalah paradigm daripada ketaatan kita. Kalau mau belajar taat, lihat kehidupan Yesus. Kalau mau belajar taat, jadikan dia raja dalam kehidupan saudara. Kalau mau belajar taat, bangun hubungan secara intens dan intim dengan Tuhan Yesus. Maka saudara akan belajar ketaatan yang sejati. Sebab Yesus adalah paradigma, dia adalah gambar yang paling sempurna dari ketaatan. Betul ya? Coba kita baca ayatnya. Kita akan buka dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-10. Ibrani pasalnya yang ke-10, kita akan baca ayatnya yang ke-5. Sekali lagi, di sini kita tidak mengajar ketaatan agamawi. Di sini kita mengajarkan ketaatan keserupaan dengan Kristus. Kita ajarkan ketaatan yang apa itu? Gambarnya atau teladannya atau motivasinya adalah Kristus. Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-5 mulai. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, siapa ia ini? Yesus. Saudara boleh baca. Jadi Yesus itu punya pre-existence sebelum dia ada di dunia ini, dia sudah ada sebelumnya kan? Dia ada di sorga, betul ya? Yesus ada di sorga. Dia bukan berasal dari dunia ini jelasnya, dia berasal dari sorga, ya kan? Jadi dia bilang ini, karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, siapa ini? Yesus. Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau menyediakan tubuh bagiku. Haleluya. Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tapi engkau mempersiapkan apa? Tubuh bagiku. Bilang dulu, tubuh. Sebab ketaatan itu dia akan termanifestasi pada tubuh saudara. Saudara tidak bisa berkata begini, saya taat cuma dalam hati. Tidak ada ketaatan di hati. Ketaatan ada di tindakan tubuh. It's manifestation in our body. Jadi tubuh kita akan menunjukkan waktu kita mentaati firman Tuhan bahwa kita ini sedang mentaati Tuhan. Coba kita lihat sini. Korban
bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, ini tentang Yesus. Dia berkata begini, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Untuk apa? Untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Semua katakan kata itu. Untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Ulang lagi. Untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. So the purpose of obedience, tujuan dari ketaatan adalah untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Mengapa ini penting? Disebabkan karena kehendak Tuhan itu merupakan manifestasi dari pemikiran raja. Kehendak Allah itu adalah kita sebut sebagai cara berpikir Tuhan. Tuhan mau itu termanifestasi di muka bumi ini. Nah sekali lagi, tadi pagi di kebaktian pertama saya mengajar tentang yang kelihatan dengan yang tidak kelihatan. Betul ya? Allah kita adalah roh, betul ya? Sudah percaya Allah kita itu roh adanya? Roh tidak kelihatan. Semua yang sifatnya spiritual nggak kelihatan. Kalau dia tidak kelihatan, bukan berarti dia nggak ada. Dia ada, cuma nggak kelihatan. Setuju ya? Ya kalau berarti mana? Ada, tapi nggak kelihatan, ya kan? Oh masa sih? Oh ya dia ada, cuma dia nggak kelihatan. Sebab belum tentu dia tidak kelihatan itu berarti dia nggak ada. Tidak. Ada dan tidak ada itu penting kita ketahui. Kelihatan atau tidak kelihatan, saudara juga perlu ketahui. Kerajaan Allah kita dan Allah kita tidak terlihat, tidak kelihatan. Setuju gak kalau saya bilang tidak kelihatan? Ya saudara mesti setuju karena memang dia spirit. You don't see spirit. Spirit tidak kelihatan. Tapi bagaimana dengan yang kelihatan? Nah, Alkitab bilang begini, yang kelihatan ini dijadikan oleh yang tidak kelihatan. Setuju nggak? Saya ulangi lagi. Yang kelihatan ini dijadikan oleh yang tidak kelihatan. Ada ayatnya, banyak sekali ayatnya. Salah satu ayat yang paling kuat memberitahukan kepada kita bahwa yang tidak kelihatan ini datang terlebih dahulu, baru yang kelihatan. Mungkin kita baca saja dulu ayatnya sebelum kita kembali ke Ibrani pasalnya ke-10. Coba kita lihat Ibrani pasal 11 ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Oleh iman kita mengerti ya bahwa alam semesta telah dijadikan oleh apa? Firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang apa? Oke. Jadi apa yang kelihatan ini terjadi karena yang tidak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan? Allah. Firman-Nya, kebenarannya. Kita sebutlah kata ini, hal-hal rohani, spiritual things, enggak kelihatan. Saudara lihat saya, pendek-pendek, hitam-hitam, gendut-gendut, bulat, enggak jelas, terus kata hidup lagi kan gitu. Itu yang saudara lihat penampilan luar saya. Tapi kan ada di dalam saya yang tidak terlihat dengan mata kan? Iya. Iya, enggak kelihatan. Ya. Bukan jantung yang saya maksud. Memang enggak kelihatan, tapi saya punya jantung loh. Saya tidak pakai baterai ini. Ada jantung, ya ada ginjal, ya. Tapi bukan itu yang saya maksud. Karena itu masih tetap bisa dilihat. Tapi ada di dalam saya yang saudara nggak lihat. Misalnya, hubungan saya dengan Tuhan, saudara nggak lihat. Saudara lihat nggak? Enggak. Iman saya saudara lihat nggak? Enggak. Harapan saya saudara lihat nggak? Enggak. Seandainya kita bisa lihat harapan, nggak ada orang yang kecewa di dunia ini. Nggak ada. Tapi kita nggak bisa lihat harapan. Saudara lihat nggak mimpi-mimpi saya? Enggak. Saudara nggak lihat. Dia ada di alam yang tidak terlihat. Tapi apakah itu enggak ada? Ada. Ada. Ada yang mendorong saya datang ke ibadah ini. Ada yang mendorong saya melayani Tuhan. Orang nggak lihat. Ada yang mendorong saya melakukan perbuatan baik pada orang lain. Ada yang mendorong saya membuat saya berdoa. Ada yang mendorong saya. Orang nggak lihat hal tersebut. It's unseen. Nggak kelihatan. Berani bilang nggak ada? Ada dia. Ya kan? Nah ini kata kuncinya. Untuk dia dapat terlihat,
di tubuh ini, ketaatan itu kuncinya. Ketaatan yang membuat orang melihatnya. Ketaatan yang membuat orang melihatnya. Kalau saya konsisten melayani Tuhan, orang tahu bahwa saya mengasihi Tuhan. Kalau saya konsisten dalam memberi, orang tahu bahwa saya bukan cuma mengasihi Tuhan, saya mengasihi manusia. Kalau saya kemudian konsisten mentaati Tuhan, di dalam semua yang Tuhan minta pada saya, kehendak Tuhan kelihatan dalam diri saya. Makanya orang akan tahu, oh dia melakukan kehendak Tuhan. Orang kemudian mengenal kehendak Tuhan. Saudara mengerti gak sih? Dari wajah kayak saudara berkata, ini Bang Jonathan ngomong apa nih? Pak Jonathan kayaknya habis minum kopi kebanyakan nih sebelum sesi yang kedua ini. Terlalu banyak minum kopi susu gula aren kali dia sama dia. Nah tapi ini kunci dari ketaatan itu kita mesti tahu dulu. Bahwa kita ini punya tubuh, tempat dimanifestasikannya kehendak Allah. Tubuhmu penting bagi Tuhan, sebab lewat tubuhmu yang terlihat ini, kehendak Allah dinyatakan. Tidak ada orang yang lihat kasih. Lewat tubuh kita yang mengasihi, orang tahu kita mengasihi. Tidak ada orang yang lihat pengampunan. Waktu kita mengampuni orang yang melukai kita secara tubuh, mereka kita tahu bahwa Tuhan ada di situ. Tidak ada yang pernah melihat, apalagi belas kasihan, kebaikan, kesetiaan, ketulusan, sampai dia termanifestasi pada tubuh kita. Sampai di sini kita oke? Makanya Yesus bilang begini, waktu dia masuk ke dunia ini, bolehkah kembali ke kitab Ibrani pasal 10 ayat yang kelima. Waktu dia masuk ke dunia ini dia bilang, korban bakaran dan persembahan itu enggak terlalu penting sih bagi Tuhan. Sebab yang Tuhan cari adalah tubuh yang dipersembahkan lewat ketaatan. Sampai sini kita oke? Coba kita lihat dulu. Tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, ya, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendakmu ya Allahku. Dengarkan saya baik, tidak ada orang yang bisa lihat kehendak Allah. Dengan kata yang saya pakai ini, tidak ada orang yang bisa melihat kerajaan Allah. Kecuali kita representasi dari kerajaan Allah menyatakan kehendaknya lewat tindakan-tindakan ketaatan kita. Jadi waktu saudara berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara sedang berkata begini, Tuhan, aku mau taat kepadamu untuk menyatakan kehendakmu terlaksana dalam kehidupan ini. Dalam hubungan suami istri, kita sering merasa istri kita challenge kita untuk kemudian mau bikin marah kadang-kala, betul nggak ya? Kita kayak ter-challenge untuk marah, tapi saya berkata enggak. Saya tidak dipanggil untuk obral kemarahan. Saya dipanggil untuk menyatakan apa yang tidak kelihatan dari Tuhan kepada anak-anak saya, kepada orang lain. Ya, dilihat dari model saya pemarah kan harusnya. Sudah pendek, darah tinggi lagi, itu lebih cepat darahnya naik ke kepala dan kemudian bisa, ya kan? Gampang marah, gampang. Tapi saya kemudian belajar, enggak. Saya harus memanifestasikan sesuatu yang berbeda. Saya harus menyatakan kehendak Allah yang tidak kelihatan itu. Tuhan cari kita supaya kemudian tubuh yang memang dia jadikan supaya kehendaknya terlaksana dalam tubuh kita ini, itu kita pakai untuk melakukan kehendaknya. Makanya ibadah yang berkenan kepadanya adalah tubuh yang dipersembahkan kepada Tuhan, betul? Tapi bukan cuma tubuh yang dipersembahkan, pikiran yang diubahkan supaya kita mengenal kehendak Allah. Sebab kalau kita kemudian mengenal kehendak Allah, tubuh kita akan mengikuti apa yang pikiran kita katakan yang dikuasai oleh kehendak Allah untuk memanifestasikan kehendaknya untuk menyentuh kehidupan orang lain. Jangan ditipu dengan hal-hal seperti ini. Oh, saya mau taat dalam hati, saya mau menyembah dalam hati. Ya, kalau mau menyembah dalam hati sudah mati aja, sudah. Menyembah dari peti aja. Karena itu mau diberikan untuk itu. Hidup kita, tubuh kita dipakai untuk menyatakan. Bilang dulu, menyatakan. So the manifestation harus terjadi di tubuh. Kalau nggak terjadi di tubuh, mau terjadi di mana?
Ya kan? Kalau saya bilang ini pada saudara, ada yang bilang gini, oh susah dikendalikan tubuh, misalnya makan, seks, atau yang seperti itu. Saya beritahu pada saudara, kalau saudara izinkan tubuh saudara takluk kepada raja dan kemudian bergerak mentaati raja. Alkitab tulis bahwa ada Roh Kudus yang turun atas saudara untuk memampukan saudara. Makanya salah satu dari buah roh adalah apa? Pengendalian diri. Salah satu kata yang dipakai yang disebut dengan tujuan dari Roh Kudus diberikan kepada kita, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, itu adalah roh yang membangkitkan kasih, betul ya? Keberanian dan apa? Pengendalian diri. Terjemahan bahasa Inggrisnya bilang sound mind, pikiran yang sehat. Kalau pikiran saudara sehat, itu bagus. Makanya benar, ketaatan kita kepada Tuhan didasari pada 2 hal. Didasari pada gambar Kristus, itu yang pertama. Yang kedua, didasari oleh perubahan pemikiran dan penyerahan kehidupan. Perubahan pemikiran dan penyerahan kehidupan harus berjalan bersama. Saudara tidak mungkin mengalami perubahan pemikiran kalau tidak menyerahkannya kepada Tuhan. Selalu perubahan pemikiran dan penyerahan kehidupan terjadi secara bersama lewat penyembahan kita, lewat doa kita, lewat ibadah kita, lewat kesungguhan kita. Kita kemudian menyerahkan kehidupan kita pada Allah disertai dengan perubahan pemikiran. Dari situ kita akan menghasilkan ketaatan yang berkualitas. Nah tentu selama 4 minggu sebelumnya saudara sudah belajar tentang ketaatan kan. Jadi saya cuma ulang aja, selebihnya hanya mengulang aja. Ketaatan itu punya 4 ciri yang utama. Yang pertama, ketaatan itu sifatnya segera. Betul kan? Ada orang Tuhan bicara 20 tahun yang lalu, dia baru taat 20 tahun kemudian. Itu bukan taat namanya itu. Itu pemberontak kelas berat. Ada orang yang berkata, yang bersaksi, saudara-saudara, 20 tahun yang lalu Tuhan memanggil saya, dan tapi kemudian karena saya kesibuk, saya buat ini. Haleluya. Setelah 20 tahun saya mentaati Tuhan. Itu kelamaan namanya. 20 tahun kamu buat untuk lakukan kehendak manusia, ikuti maumu, baru kemudian kamu serahkan diri pada Tuhan. Ketaatan itu harus segera. Bilang dulu, segera. Ketaatan itu immediate. When you hear it, you do it. Waktu kamu mendengarnya, kamu melakukan. Jadi sifat dari ketaatan yang pertama adalah segera. Bilang dulu, segera. Kalau Tuhan suruh saudara untuk memberi, beri, segera, jangan tunda. Pulang di rumah pakai kalkulator dulu sudah 10 tahun. Baru akhirnya setelah saya hitung selama 10 tahun, saya memberi. Kelamaan. Ada yang berkata, Tuhan berkata, kamu harus berdamai. Kita bilang, Tuhan setengah matinya ini, dia tumbuh muka aku dulu, jadi bagaimana nih? Logikanya kita balas tumbuh juga mukanya kan. Tapi kemudian setelah kita menemukan pengertian redemption bergerak pada kita baru berdamai. Tapi terlambat, sebab ketaatan yang tidak segera itu adalah penundaan. Dan penundaan itu bukti ketidaktaatan. Nah sudahlah, tidak usah pepatah Alkitab, pepatah dunia juga berkata, apa? Penundaan, ini orang berkata nih, kalau saya tidak tahu terlalu banyak tentang kunci kegagalan, tapi kalau saudara mau gagal, tundalah buat sesuatu yang harus saudara kerjakan. Pasti kamu gagal, udah yakin saya. Ya, saya tidak tahu rahasia keberhasilan atau rahasia apa, tapi tunda aja apa yang kamu harus buat. Kamu pasti gagal, sudah pasti. Nah ini, itu dunia punya filosofi. Dalam kerajaan Allah, prompting itu sesuatu yang kita kerjakan segera, itu merupakan ciri ketaatan. Ya kan? Pernah dengar Abraham? Cerita Abraham, kata ketaatan dan penyembahan muncul bersama di Kejadian 22. Saya tidak punya waktu jelaskan ceritanya, tapi begini ceritanya. Tuhan berfirman pada Abraham, dibilang ini, setelah semuanya itu Tuhan mencobai Abraham, menguji lebih tepatnya. Tuhan menguji Abraham. Kemudian dia berkata gini, Abraham bangunlah, bawalah anakmu dan persembahkanlah anakmu. Saudara pikir Abraham bikin apa? Tunggu dulu Tuhan, saya cek dulu sama pendetaku, apakah ini suara Tuhan atau bukan. Saya panggil dulu komunitasku, kemudian kita coba tes dulu dia apa. Tidak, Alkitab bilang, the next morning, dia pelanai keledainya, dia taruh semua persiapannya, dia bawa Ishak untuk dipersembahkan.
no hesitance. Dia tidak tunda. Dia tidak berkata, tunggu dulu 10 tahun, kasihan Tuhan, barusan ini. Baru dapat anak, sudah 13 tahun saya ditipu, dapat Ismail, susah, salah barang saya dapat 13 tahun. Sekarang saya dapat yang benar, masa mau dikasih orang ini? Enggak persembahkan. Dia nggak mikir, dia kerjakan. Itu yang namanya segera. Kalau mau definisi ketaatan yang pertama adalah segera. Jangan tunda. Yang kedua, ketaatan itu harus tuntas. Sampai selesai. Kalau kata tuntas itu harus penuh, harus total. Kalau Tuhan suruh ketaatan sampai selesai, jangan cuma 1 langkah. Kalau Tuhan suruh 10 langkah, sampai 10 baru berhenti. Kita tidak, baru kita coba. Enggak bisa Tuhan. Saya sudah taat itu, saya sudah lakukan, tapi enggak jadi. Kerjakan lagi besok pagi. Langkah lagi sampai 10. Sebab ketaatan yang separuh adalah pemberontakan yang penuh. Jangan ajak bercanda itu. Di Alkitab ada cerita tentang orang yang ketaatannya separuh. Ending hidupnya dirasuk setan. Jadi gila, kehilangan tahta, kehilangan pengurapan. Itu Saul, pelajari kehidupan Saul. Nah, saya bukan tipe sebab akibat ini dan itu. Tapi di Alkitab kita menemukan ada cerita dari orang-orang yang taatnya separuh. Orang yang taatnya separuh biasanya lebih takut manusia daripada takut Tuhan. Mereka punya pertimbangan terlalu banyak untuk senangin manusia. Akhirnya mereka korbankan Tuhan, ya kan? Yang terjadi kemudian mereka dikalahkan. Tapi itu taat yang kedua harus tuntas atau harus total, nggak bisa separuh-separuh. Ya, yang ketiga taat itu harus dengan sukacita. Iya, itu baru taat. Taat itu mesti sukacita. Waktu kita kerjakan sesuatu, bersukacitalah karena kita tahu ketaatan itu adalah penyembahan yang tertinggi. Ketaatan itu adalah ekspresi yang Tuhan inginkan. Tuhan mau orang taat, itu ekspresi kasih. Yesus berkata, kalau saudara mengasihi aku, lakukanlah perintah-perintahku. Kan itu. Jelas kan? Dia tidak bilang, kalau kamu mengasihi aku, nyanyilah tiap pagi 6 jam. Masuklah dalam kamar, kunci pintu, kemudian selama 6 jam menyembahku. Tidak ada ayat itu. Yang ada ayatnya adalah, kalau kamu mengasihi aku, lakukan perintah-perintahku. Saya kasih ingat lah. Siapa tahu saudara lupa. Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15. Bolehkah itu ditaruh di screen? Haleluya. Saudara masih semangat sedikit lagi? Tinggal 1 poin lagi. Ya, ini saya sedang bercerita, ini kan cuma kesimpulan. Nah, jadi lihat, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti apa? Segala perintahku. Dan ini ayat tidak perlu penjelasan kan kayaknya. Tidak perlu ditinjau secara teologis, lakukan aja ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu jelas. Jadi ketaatan itu yang pertama adalah apa? Segera, tuntas, sukacita. Iya, coba bayangkan. Sukacita. Wah, kalau kita taat dengan sukacita, itu yang munculnya kerelaan, ketenangan. Wah, itu powerful. Sukacita mentaati kehendak Tuhan sekalipun berat, sekalipun kelihatannya challenging, tetap itu merupakan hal yang paling nikmat dalam dunia ini. Saya menyebutnya sukacitanya beda, ngeri-ngeri sedapnya itu beda. Tapi ya it's still sesuatu yang thrill kita, yang sesuatu yang menggugah kita. Menyukai pribadi Tuhan dan menyukai perintahnya kadang-kala 2 hal yang berbeda. Ya. Tapi harusnya menyukai pribadinya dan menyukai perkataannya atau perintahnya harusnya menjadi satu dalam kehidupan kita. Yang keempat, ketaatan harus apa? Harus didasarkan pada kasih. Harus kasih, itu jelas. Jadi kita sudah lihat, yang pertama adalah dia harusnya apa? Segera. Yang kedua dia harus tuntas. Yang ketiga dia harus sukacita. Yang keempat dasarnya harus kasih. Kalau sudah kasih dasarnya, Alkitab bilang begini, air yang banyak pun tidak dapat memadamkan kasih. Sebab kasih lebih kuat daripada maut. Wah, itu powerful. Makanya Yesus waktu dia mati, dia nggak takut semuanya. Dia serahkan seluruhnya. Ketaatan yang begini yang kita sebut ketaatan berani mati. Hah? Iya, ini bukan ketaatan bodoh ini.
tapi ketaatan yang Tuhan inginkan. Alkitab berkata, Yesus taat sampai mati. Ya. Bukan taat untuk mati, tapi dia taat sampai mati. Bilang dulu kata sampai. Itu lama sampainya, kalau sudah taat menderita sampai, itu bisa panjang. Makanya arti panjang sabar sudah tahu. Itu panjang sabar itu artinya adalah panjang yang bisa ditarik-tarik, atau sabar yang bisa ditarik-tarik sampai panjang. Itu bahasa Inggrisnya mau tahu? Long suffering. Tahu artinya long suffering? Suffering long. Tapi itu kan membuktikan bahwa di dalam kita ada sesuatu yang lebih besar daripada penderitaan itu. Makanya Paulus bilang begini, hey, kamu tahu gak sih, kemuliaan yang bakal kita terima nanti gak sebanding dengan penderitaan saat sekarang. Ada sesuatu yang lebih besar. Dorongan Paulus menyatakan hal itu karena Paulus mau bilang ini, bahwa ketaatan itu selalu akan menghasilkan sesuatu yang powerful. Satu kali ada seorang bapak punya 2 orang anak. Sudah tahu cerita ini. Anak yang sulung dan anak yang bungsu. Anak yang sulung minta warisan, anak yang bungsu minta warisan dari bapaknya. Kemudian dia kabur, dia berfoya-foya lah ceritanya. Ya, dia berfoya-foya, berpesta pora, main pelacur menurut kakaknya bilang. Habiskan uang, kemudian kemiskinan datang menyergap. Miskin dia, mau kerja untuk kasih makan babi, dia mau makan makanan babi gak diizinin. Jadi dia memang ada di tempat yang paling bawah. Ya. Kita suka cerita-cerita kayak gini untuk memberi inspirasi pada orang. Ini cerita sebenarnya. Tujuan Yesus menyatakan cerita anak yang hilang ini untuk memberitahu kepada bangsa Israel. Kamu ini anak yang sulung, tapi karena kamu tidak taat, kamu tidak dapat bagianmu. Dia buat perbandingan anak yang bungsu. Tapi kita langsung ambil anak yang bungsu sebagai cerita yang kita suka. Ya kan? Karena kita suka yang hilang-hilang, berdosa dulu, bangkrut dulu, baru balik. Kita suka yang kayak gitu. Kenapa tidak bertobat lebih dahulu daripada mesti bangkrut sih? Kenapa sih ya? Tapi orang mau gitu kan, bangkrut dulu, jatuh bangun. Dan kita suka yang kayak gitu. Oh, udah berguling-guling sama babi, bau babi, baru kita senang. Panggil Tuhan, kita kembali. Kita suka cerita kayak gitu. Gak tahu apa yang di otak kita, tapi narasi itu jauh lebih baik. Tapi tujuan cerita Yesus sebenarnya adalah, Yesus mau bilang begini, hei orang Farisi, ahli-ahli Taurat, kamu tuh sebenarnya kayak anak yang sulung ini. Nah, mari saya cerita, siapa anak yang sulung ini? Dan saya berharap ini menolong saudara di hari-hari saudara untuk menjaga, untuk tidak merasa bahwa ketaatanmu itu dapat memaksa Tuhan mengikuti kehendakmu. Enggak, ketaatanmu tetap kamu yang harus mengikuti kehendak Tuhan. Jangan dibalik. Jadi ceritanya begini. Anak yang bungsu tiba-tiba berpikir dia mau pulang ke rumah bapaknya. Jadi saya tidak konsentrasi ke anak yang bungsu. Saudara dengar cerita anak yang bungsu banyak kan? Saya mau konsentrasi ke anak yang sulung. Anak bungsu pulang, cak, bapaknya sambut, pak, kasih baju, kasih cincin, kasih sepatu, pesta. Potong anak lembu, my goodness. Ada rumah, ada pesta, ada semuanya yang menyenangkan. Dia diterima kembali di rumah bapaknya, ada pesta penyambutan, ada semuanya. Dikasih cincin, dikasih jubah, dikasih sepatu, dipeluk, dicium, dan semuanya. Sambutan yang menyenangkan. Itulah sambutan raja bagi orang yang bertobat. Yang mau meninggalkan kehidupan pemberontakannya kembali kepada kehidupan ketaatan. Disambut oleh bapaknya. Yang paling parah. Sementara pesta berjalan, anak yang sulung pulang. Dia lihat ada pesta. Dia tanya, pesta apa? Kira-kira dia mau berkata begini, if there's only reason why the party is gone, it's because of me. Why not me, but party is off? Kenapa? Jadi dia pikir kalau ada alasan kenapa party harus ada, karena dia. Sekarang party ada, tapi bukan karena dia. Berarti siapa ini? Jadi dia tanya, apa-apaan ini? Hamba-hamba berkata kepadanya, bos, ada tak pulang? Gitu? Ada tak pulang? Teta, bapak ini terima dia pulang.
Kenapa begini penerimaannya? Apa yang dia kasih? Dia kasih jubah, dia kasih cincin, dia kasih, karaing mini padanya dekku. Baru pulang bikin kacau di luar, dia tulis loh. Dia bilang ini anak main perempuan dan semua, dia tulis. Pergi dengan pelacur. Dia pulang disambut kayak raja. Marah dia. Dan kemudian dia menyatakan hal ini. Ini sekarang adalah sikap yang tidak bisa dibeli dengan uang, atau sikap yang tidak bisa dibayar, yang saudara harus bangun dalam kehidupanmu. Itu harus dikerjakan karena kesadaran penuh bahwa dia adalah raja kita, dia Tuhan kita. Kita sebenarnya ini adalah orang yang cuma ditebus oleh Tuhan. Anak yang sulung berkata begini. Dia berkata kepada bapaknya, marah dia tidak mau masuk. Bapaknya keluar. Sampai di luar bapaknya tanya, kenapa kamu gak masuk? Adikmu pulang. Kemudian dia berkata begini pada bapaknya, Pak, seumur hidupku, ini dia bilang ini, aku tidak pernah lalai. Aku telah setia kepadamu. Tidak ada satupun yang kau katakan aku buat, aku tidak buat. Berarti dia taat dong. Taat gak sih? Tapi kemudian dia berkata ini, tapi kau tidak pernah potongkan ke anak kambing. Jadi ketaatannya untuk dapat anak kambing ini orang. Jadi ketahuan, dia taat itu adalah sebuah ketaatan yang pamrih. Itu ketaatan agama. Kalau saudara punya ketaatan masih ketaatan pamrih, itu ketaatan anak sulung, kasihan. Ketaatan kayak begitu, bukan itu yang Tuhan inginkan. Jadi waktu dia berkata ini, saya sudah buat semuanya. Jadi kau berhak memberkati saya. Saya sudah buat semuanya. Saya taat, saya setia. Kau berhak untuk memberkati saya. Kalau saya bilang berhak. Tapi harusnya kau harus memberkati saya. Kau wajib memberkati saya. Saya berhak menerima semuanya. Bapaknya sedih banget. Bapaknya bilang buat dia gini, my son, semua ini adalah milikmu. Semua ini adalah milikmu. Makanya saya sadar, ketaatan itu melibatkan identitas. Kalau saudara pengemis, saudara kan selalu datang pada Tuhan untuk taat, untuk dapat sesuatu. Dia anak, ini namanya anak bermental budak. Wahai, semuanya ini adalah milikmu. Dan kau selalu ada bersama-sama dengan aku. Oh my God. Saya waktu tahu kebenaran ini, saya menangis jadi-jadinya. Karena kita selalu merasa ketaatan kita itu harus ada upahnya. Oh memang ada upahnya. Tapi kamu tidak perlu cari itu. Sebab Yesus telah memberikan semuanya kepadamu. Engkau adalah anaknya, engkau miliknya. Dan waktu dia berkata kamu menjadi anaknya dia, semua yang dia miliki adalah milikmu. Tapi mengapa mentalitasnya enggak berubah? Mentalitas ini yang saya sebut mental agama. Saudara, Tuhan tidak pernah berhutang pada kita. Kita yang berhutang nyawa kepadanya. Kalau kita bisa hidup itu haleluya. Tapi saya ketemu orang teriak pada Tuhan dan memberitahukan semua kebaikannya, semua kehebatannya. Seluruh agama katakan itu. Kecuali kisah anak yang bungsu tadi. Anak yang bungsu pulang sambil berkata begini, Pak, kalau kau tidak terima saya, tidak apa-apa sih. Tapi di rumah ini saya mau tinggal. Karena saya tahu di rumah ini yang paling benar. Saya sudah pergi keluar sana. Di sana saya sudah tidur dengan babi. Tidak ada. Yang benar ada di sini. Dia kembali pada bapaknya. Dia berkata, tidak usah bisa jadi anak tak. Saya jadi babu, Mak. Ya, jadi hamba saja. Bapaknya berkata, tidak. Kau anakku. Sekarang saudara pilih. Menurut saudara, siapa yang bakal jadi anak yang taat? Kecelakaan dari anak yang sulung adalah ketaatannya adalah ketaatan yang menuntut balasan. Beda. Yesus tidak minta itu. Dia serahkan nyawanya. Orang hujat dia, dia ampuni. Orang kutuk dia, dia ampuni. Petrus berkata begini, kalau kamu mau melihat masa depan, jaga lidahmu. Waktu orang memberkati kamu, berkati mereka balik.
Waktu orang berbuat salah kepadamu, berbuat baik kepada mereka. Waktu orang kemudian melakukan hal yang tidak senonoh kepadamu, tetap lakukan kebaikan buat mereka. Mengapa? Sebab itulah yang disebut dengan karakter ilahi. Dan itulah yang disebut dengan keserupaan. Kalau ketaatan kita, goalnya adalah keserupaan. Ketaatan kita selalu akan mengalami apa itu? Proses penambahan, ditambahkan terus sampai ketaatan kita menjadi inspirasi bagi banyak orang. Saya harus selesai di sini. Pernahkah saudara berpikir bahwa ketaatan itu sebenarnya sangat menyenangkan? Ya, sangat menyenangkan. Karena memang betul ketaatan punya upah. Apakah upah ketaatan? Nah, itu kata yang bagus tuh. Upah ketaatan adalah kita dapat melihat realita Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Menurut saya itu upah yang paling penting. Yang kedua, ketaatan akan membangun kekuatan fondasi dalam kehidupan saudara. Yang ketiga, ketaatan selalu berhubungan dengan buah yang lebat. Ada buah yang lebat dalam apapun yang kita kerjakan. Semua yang saya sampaikan tadi hanyalah kesimpulan dari semua yang saudara sudah dengar selama 4 minggu ini. Mari kita putuskan untuk mentaati Tuhan. Nah, saya mau katakan ini sebagai ayat atau statement yang terakhir. Tuhan kalau meminta saudara sesuatu, itu dia meminta pada saudara keluar dari pribadinya atau keluar dari karakternya. Maksudnya, kalau dia minta engkau taat, karena Tuhan pun taat. Yesus belajar taat, ditulis di Alkitab. Saya tidak perlu bahas. Kalau Tuhan minta saudara berdoa, dia juga berdoa. Sampai sekarang Yesus masih bersyafaat untuk saya. Ya. Kalau dia apa saja yang diminta pada saudara, itu generates keluar dari pribadinya atau keluar dari karakternya. Saya percaya kalau dia minta kita taat, itu keluar dari pribadinya. Supaya kerajaannya dinyatakan di muka bumi ini. Selamat mentaati Tuhan dengan sukacita, dengan kasih, dengan itu tuntas, dan juga dengan segera. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Tuhan, kami rendahkan hati kami. Biar kami umat-Mu menjadi umat yang taat kepadamu. Tuhan, bantu kami untuk mengerti. Kami mau berproses dengan firman-Mu. Tapi izinkan kami menjadi pelaku firman-Mu. Bukan cuma pendengar. Tuhan, bicara terus pada kami. Biar kami taat pada firman-Mu. Taat pada kehendak-Mu. Dengan sukacita melakukannya. Hamba berdoa berkati setiap jemaat yang hadir. Mungkin banyak yang hadir dan bergumul dengan untuk hidup yang taat. Aku berdoa, anugerah-Mu lebih dari cukup untuk memampukan mereka untuk taat pada kehendak Tuhan. Tuhan, Engkau yang telah terlebih dahulu taat sampai mati. Engkau akan menguatkan kami ketika kami harus melewati banyak hal dalam kehidupan ini. Biar kami tetap setia kepadamu. Kami taat kepada firman-Mu. Kami taat pada kehendak-Mu. Berkati umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Barangkali ada penyampaian lewat multimedia. Beberapa informasi bisa kita saksikan lewat multimedia.
Hai, puji nama Tuhan. Sebelum kita selesai ibadah ini, sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, kaulah segalanya di dalam hidupku, di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakan, mengasihimu, Saya nggak tahu, tapi saya merasa bahwa kita harus buat ini dalam waktu 1 menit, tak lama. Coba saudara ambil waktu untuk bersyukur pada Tuhan. Sebab bersyukur itu adalah kehendak Allah buat kita. So 1 menit, saudara ambil waktu, katakan pada Tuhan. Nggak apa-apa ribut, berserulah kepada Tuhan. Katakan bahwa engkau bersyukur kepadanya. Bersyukurlah untuk kasih setianya. Bersyukurlah untuk tuntunannya, kita sudah melewati bulan ini dengan kebaikan Tuhan. Bersyukurlah, ambil waktu beberapa saat. Kami bersyukur kepada-Mu. We give you praise. Kami bersyukur atas anugerah-Mu yang besar. Bersyukur untuk kebaikan. Bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat kekuatan. Terima kasih buat kebaikan yang tidak pernah selesai dalam kehidupan kami Tuhan. Thank you. Terima kasih buat kecukupan. Terima kasih buat kebenaran. Terima kasih buat terima kasih for wonderful people who send around us, Lord. For connections, for divine connections.
Thank you. Thank you. Berbahagialah kamu, rukunlah kamu, bersukacitalah kamu dan ketahuilah bahwa Tuhan itu baik. Dia selalu mengasihimu tanpa syarat. Dia memang kau menjadi seperti yang dia inginkan kau jadi, yaitu menjadi serupa dengan dia dan memerintah bersama-sama dengan dia. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera, limpah rahmat supaya diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah keluargamu dan orang-orang yang kau kasihi. Diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, studimu, hubunganmu, apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu dilipat gandakan oleh Tuhan. Kiranya tangan-tanganmu ini menjadi tangan kesembuhan, tangan keberkatan, dan tangan pemulihan bagi semua orang yang kamu jumpai. Karena Tuhan menyertai engkau bahkan berdiam dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati Tuhan berkata bersama-sama, amin. Amin.